Jadi hari ini kita bakal bahas soal OSN AI yang ada di web dari ioi.toki.id bersama Kak Lufidi, medalis silver dari IOAI tahun 2025 dan medalis emas OSN Informatika tahun 2024. Nah, teman-teman, jadi di sini udah ada Kak Lufidinya. Mungkin bisa langsung aja dimulai oleh Kak Lufidi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Halo Fit. Mungkin boleh ini share screen buat soalnya. Yes, yes. Hmm. Suaranya ada kan ya? Ya udah aman. Bahasnya dari awal ya. Oke, iya betul. Yang soal pertama, logika satu. Jadi di soal ini ada 5 agen. Dan di setiap agen ini memiliki angka rahasia MI. Jadinya ada M1, M2, sampai M5. Nah, terus setiap agen kan ini menuliskan 2 kali angka rahasianya dan penjumlahan setiap pasangan dari 5 bilangan ini. Nah, jadinya kan sama aja. Ya misalnya setiap penjumlahan 2 bilangan dan itu bisa sama ditulisin ke dalam apa ya, sebuah kotak hitam yang isinya bilangan-bilangan ini. Tapi urutannya ini diacak. Misalnya kan yang di soal M1 sampai M5 tidak menurun. Jadinya kan M1 lebih kecil sama dengan M2, M3, M4 sampai M5. Nah, terus yang 15 bilangan ini diurutin kan ada 40, terus 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5. Akan diurutinnya di gini. Nah, dari penjumlahan 2 bilangan dari 5 bilangan ini, kan yang paling kecil itu 2 kali M1 yang ini. Berarti yang paling kecil kan 40 itu 2 kali M1. Yang berarti M1 sama dengan 20.
Nah, terus sama juga kayak yang bilangan terbesarnya ini berarti kan 2 dikali M5 sama dengan 58. Jadinya M5 sama dengan 29. Nah, terus selanjutnya yang bilangan kedua terkecil ini merupakan penjumlahan M1 dan M2. Karena M1-nya tadi 20, berarti M2-nya itu 22. Nah, terus kalau yang 55 ini berarti kan penjumlahan M4 dan M5. Ini jumlahnya 55. Karena M5-nya itu 29, maka M4-nya itu 26. Nah, terus yang buatnya ke M3, kalau misalnya kita lihat di sini, kan mungkin aja kayak M1 tambah M2, atau M4, atau misalnya M1 tambah M2. Ini bisa aja kayak 2M2, atau misalnya M1 tambah M3 gitu. Nah, jadinya bisa di list dulu semua bilangan yang didapat kan ada 20, 20, 22, hmm, 26 dan 29. Nah, kalau ini kita jumlahin setiap pasangan dua bilangan, misalnya M1 dulu. M1 tambah M1 40, M1 tambah M2 42. Terus ini kan 46, 49. Terus ini 44, ini 48, ini 51. Terus 26 tambah 26 52, 52. Terus ini 55, ini 58. Nah, yang udah dipakai kan berarti 40 udah, 40 udah. Terus 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 58. Terus kan sisa 5 bilangan ini. 44, 46, 48, 50, 53. Berarti kan dari 5 bilangan ini semuanya itu penjumlahan M3 dengan suatu bilangan. Kalau kita ambil yang tengah-tengah, yang 48 ini, berarti kan ini sama aja kayak M3 ditambah M3. Berarti M3-nya itu 24. Kalau misalnya kita lengkapin, M1 tambah M3 kan 44. Terus M2 tambah M3, 46. Terus ini 48, sama ini udah. Satu, ini 44, 48, sama M3 tambah. Di sini M3 tambah M4, 50. Terus M3 tambah M5, 53. Maka udah lengkap. Udah kepakai semua. Jadi jawabannya ini 20, 22, 24, 26, 29. Yang ini apakah ada pertanyaan? Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak nih dari penjelasan Lufidi? Oh, ada yang bertanya nih di kolom chat. Tadi untuk Hmm. memperoleh M3 bagaimana, Kak?
dapetin M3 kan tadi awalnya dapetin M1, M2, M4, M5. Nanti kan udah ada yang 4 bilangan ini. Terus dari 4 bilangan kita coba apa ya? Cari jumlah setiap 2 bilangan itu. Jadinya kayak kita masukin kita hitung jumlah bilangan-bilangan yang di sini yang enggak termasuk M3. Jadinya kan misalnya kayak M1 tambah M1 itu 40. Terus M1 tambah M2 42 gitu. Terus nanti jadinya kan dapatnya yang ini. Ya dapat yang 10 bilangan ini. Nah, terus ditandain yang kuning ini. Ada 10. Eh, 2, 3, 4. Ada 10. Nah, terus yang berarti kan yang 5 bilangan ini harus ada M3 ditambah suatu bilangan. Berarti kan yang ini kayak M3 tambah M1, M3 tambah M2. Terus ini M3 tambah M3. Terus misalnya pakai yang ini buat acuannya. Dapat M3-nya 24. Gimana? Udah paham belum? Gimana Ethan? Apakah sudah paham? Oh, ada lagi yang nanya nih. Berarti harus diurutkan dulu ya dari terendah ke tertingginya. Kalau biar enak gitu. Kan yang di soal kayak M1 sampai M5 kan diurutin gitu. Jadinya biar kalau misalnya nyari bilangan yang misalnya terendah, terus kedua terendah, terus misalnya ini yang tertinggi, kedua tertinggi, kayak lebih gampang gitu. Oke, gimana tadi Faza? Apakah terjawab? Yang lain kalau mau tanya boleh tanya aja ya. Oke, Saskia bilang satu artinya paham. Oke, nah kalau udah paham lanjut aja Fit. Ini soal nomor 2, logika 2. Jadi di soalnya Nesi memiliki lahan sawah 12 kali 12. Terus ini mau ditanam padi. Setiap padi itu butuh 1 kali 2 atau 2 kali 1. Jadinya kayak persegi panjang gitu. Nah, tapi ini yang dikasih X itu sebagian lahan tidak dapat digunakan. Jadinya yang buat nanam padi yang 1 kali 2 atau 2 kali 1 ini nggak boleh numpuk di X itu. Dan terus yang ditanya berapa banyak tanaman padi maksimal yang bisa ditanam. Nah, terus observasinya itu kalau misalnya setiap kotak, misalnya kotak-kotaknya ada gini. Misalnya kita warnai apa ya? Misalnya ada yang ya selang-seling kayak papan catur gitu, kuning putih gitu. Nah, kalau kita ngambil suatu persegi panjang 1 kali 2 atau 2 kali 1, kan berarti ada ada satu kuning dan satu putih. Berarti kayak batas atasnya kayak maksimal banyak padi yang bisa di maksimal jumlah padi. Itu nilai minimal dari jumlah yang kuning dengan jumlah yang putih.
karena setiap padi itu harus pakai satu kuning dan satu putih. Nah, terus yang di kotak-kotak sini kan juga kayak kebagi jadi beberapa bagian gitu. Misalnya ini terus ini. Dan berarti jadinya daun yang lebih kuat itu maksimal jumlah padi. Jadi kayak jumlah yang kita iterasi, ini kayak kita jumlahin nilai minimum ini ke jumlah sampai jumlah setiap connected komponen. Karena setiap connected komponen kayak misalnya yang di dalam sini sama yang di luarnya kan nggak bisa satu padi gitu. Jadi kayak dihitungnya independen. Terus secara ngerjainnya kayak tandain aja misalnya gini. Terus kalau yang di bagian sini kan bisa dua dan maksimalnya juga cuma dua. Kalau yang di bagian sini bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Yang di sini dua, yang di sini sembilan. Nah, terus yang buat di luarnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53. Udah kan ya? Kan yang kuning ada 53 kuning. Nah, terus buat ngitung yang putihnya kan totalnya ada 120. 120 dikurang 53 dikurang bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikurang 10 dikurang bagian sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Segini kan ada 34 ya. Ini 4, ini 5. Nanti ini kurang 9. Ini 14. Oh, bukan 120. 144. Ini ada 38 ya.
Kan 10, itu 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Satu, dua, tiga, empat, 16, yang 34. Ini kan berarti maksimalnya kan yang 38 putih ini. Nanti kan kalau kita maksimalin nyoba setiap padi itu pakai satu putih. Ini satu putih itu dipakai satu padi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini di 30, 29, 30, 29, 28, 29, 30, 31, 29, 30. Enggak, ulang dulu coba. Bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3, 34, ini buat di sini. 35, 36, 37, 38.
Yang soal ini instruksinya nggak usah diginiin ya, agak ribet. Tapi intinya setiap setiap padi itu ada satu kuning, satu putih. Kan nempatinnya gini. Kalau kita bikin kayak checkbox gitu. Jadinya maksimal jumlah padinya itu kayak upper boundnya. Yang kita lihat setiap connected komponen. Terus kita cari nilai minimum dari kuning sama putihnya. Ini soalnya ada di seleksi tahun lalu. Dan kayaknya pas aku coba bisa tercapai upper boundnya. Ada pertanyaan nggak? Oke, yang lain ada yang mau nanya nggak? Oh, Saskia bilang ada. Apa pertanyaannya? Kalau itu sampein aja ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Oke, Kak, Vianti. izin bertanya Kak. Oke, silakan. Itu kan tadi ada operasi 144 dikurang 53 kurang 10 kurang 34 kurang 9. Tadi saya tuh agak kurang nyimak gitu. Untuk 10, 34 sama 9-nya itu dapat dari mana ya, Kak? Terima kasih. Kalau yang 53 itu kan dari yang kuning. Yang 144 kan total semuanya 12 jadi 12. Terus 10 itu yang bagian yang bagian sini kan ada 10. Terus yang bagian sini ada 4, bagian sini ada 5 dijumlahin kan jadi 9. Nah, terus yang bagian di yang sini itu ada sekitar hanya 34. Tapi ini juga nggak tahu ada salah hitung atau enggak. Tapi intinya caranya gitu. Kalau mau ngitung langsung yang putih juga bisa. Misalnya kayak ini, kayak ini gitu. Gimana? Udah terjawab belum? Oke, katanya sudah terjawab, Fit. Oke, lanjut ke soal berikutnya aja, Fit. Oh, ada yang nanya lagi nih. Enggak, Ding. Lanjut, lanjut. Naik kelas. Yang statistik dan probabilitas satu, nomor satu, kan ini kita dikasih kayak nilai siswa gitu. Nilainya ada, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
nilainya itu genap, berarti kan median jadi rata-rata dua yang di tengah gitu. Nanti mediannya itu rata-rata dari yang 62 dan 64 ini. Ini jadi median. 62 tambah 64 dibagi 2 sama dengan 63. Nah, terus yang
Nomor 2, tentukan jumlah minimum siswa yang harus dikeluarkan dari daftar tersebut agar median kelasnya lebih besar sama dengan 70. Maka optimalnya kalau kita mau bikin mediannya meningkat sampai lebih besar sama dengan 70, hilanginnya dari yang paling kecil dulu terus ini gitu. Biar mediannya itu at least 70. Ini ada 70 di sini. Kalau kita mau jadiin ini sebagai median, nanti kan di kanannya udah ada 5 bilangan. Terus yang di kirinya, kalau 5 bilangan kan segini. Jadinya yang nanti mau kita sisain itu kan sebagai kayak sufiksnya gitu. Jadi yang ini 60, 62, 64 sampai 80. Kan mediannya 70. Berarti yang harus kita buang itu yang ini. Ada 7 siswa. Terus yang nomor 3, jika guru ingin membuat tim 3 siswa, berapa kombinasi tim yang memiliki nilai median lebih kecil sama dengan 52. Kalau misalnya kita pilih 3 tim kan berarti mediannya itu yang di data yang di tengahnya itu. Nah, jadinya karena yang lebih kecil sama dengan 52, kita bisa iterasi mediannya mau berapa aja gitu. Misalnya mediannya 52. Banyak caranya itu kan 4 dikali yang ke kanannya ini ada 13. Kalau mediannya 50 berarti kan 3 dikali 14. Kalau mediannya 47 berarti 2 dikali 15. Mediannya 45 berarti 1 dikali 16. Kalau 42 kan nggak bisa gitu, 0 kali 17. Nah ini dihitung, ini 52, ini 42, ini 30, ini 16. Ini 0. Ini jumlahin terus, jumlahin jadinya 140. Nggak ada pertanyaan. Oke, gimana guys? Ada yang mau tanya lu nggak nih? Oh, Vincent nanya ya. Kak, yang tadi kali itu dapat dari mana, Kak? Dari Vincent. Yang tadi Yang kali-kali kali itu. ya. Tapi misalnya kita mau mediannya 52. Berarti yang buat di kirinya itu ada 4 kemungkinan. Yang di kanannya itu ada 13 kemungkinan. Kan kita mau pilih 3. Terus yang selanjutnya kayak gitu juga. Misalnya mediannya 50. Nanti buat siswa yang nilainya paling kecil ada 3 kemungkinan. Dan yang nilainya paling besar ada 14 kemungkinan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, ada lagi nih yang nanya nih. Saskia Puspita nanya, Kak, kenapa yang paling kecil cuma 3? Yang paling kecil. Yang mana nih? Kalau misalnya ini gitu. Kan buat yang siswa paling kecil berarti kan harus lebih kecil daripada mediannya. Kan contohnya kayak 42, 50, 60 gitu.
Terus misalnya 42, 50, 62, dan misalnya 45, 50, terus berapa gitu. Jadinya ada 3, terus dikali 14. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, katanya udah paham nih. Oh, ntar. Angel tadi nanya. Enggak, ding. Fahri nanya. Misalkan untuk kasus median 52, itu bisa aja kita pilih dua angka di kiri, dua angka di kanan, dan tiga. Dan seterusnya, Kak. Dua angka dulu, dua angka kanan, dua angka di kiri, dua angka di kanan itu gimana? 47. Ini timnya 3 siswa. Oh, oke, oke. Berarti salah pertanyaan. Nah, lanjut aja deh. Udah paham semua kan, guys? Oh, ada nanya gini. Kenapa 4 kali 13 Kak? Sedangkan bilangannya ada 18. Tapi 4 kali 13 itu 17 bukan 8. 4 tambah 17. 13 itu 17 bukan 18 kan? Karena yang mediannya itu nggak termasuk. Misalnya 52, kan 52 dah kepilih nih sebagai median. Buat yang siswa yang nilainya lebih kecil dari mediannya itu kan berarti kemungkinannya ada 4. Nah, terus sisanya itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Oke, kayaknya udah aman deh, Fit. Udah ada yang ngetik satu. Oh ya, kalau paham tulis satu ya guys di kolom chat kayak biasanya. Terus yang soal statistika dan probabilitas 2, tadinya ada sebuah kedai kopi. Ini pesanan pelanggan yang kemarin. Yang yang soal pertama, besok ada 20 pelanggan. Dan setiap pelanggan memilih jenis minuman dan opsi gulanya itu ya distribusinya ngikutin yang ini. Jadinya peluang misalnya milih espresso pakai gula kayak 8/50 gitu. Nah, terus pertanyaannya, Budi mau ngasih souvenir kepada pelanggan yang memesan tanpa gula atau yang memesan teh. Yang memesan tanpa gula itu kan berarti ada segini. 12 tambah 9 tambah 6 tambah 3 jadi 30.
Terus kalau teh itu berarti ini teh yang pakai gula. Ada dua. Berapa nilai harapan banyaknya penerima souvenir dari 20 pelanggan tersebut? Kan peluang dapat souvenir itu 30 ditambah 2, 32/50. Berarti berarti nilai harapan dari jumlah yang dapat souvenir itu 32/50 dikali banyaknya pelanggan kan 20. Ini sama dengan 12,8. Nah, terus yang nomor 2, mesin cappuccino-nya bermasalah jadi nggak bisa bikin 2 cappuccino berturut-turut. Terus anggap kedatangan pelanggannya distribusinya masih kayak yang kemarin gitu. Dan jadinya kan peluang dapat cappuccino 1/5 atau 10/50 itu. Nah, terus pelanggannya itu tidak terbatas jumlahnya. Dan ditanya nilai harapan indeks pelanggan saat komplain pertama terjadi. Jadinya misalnya kalau ditanya nilai harapannya kan bisa aja kayak dibikin kayak deret gitu. Misalnya sama dengan 2 meta hingga peluang dari pelanggan I pertama pelanggan I pertama kali ya cappuccino 2 kali gitu dikali I. Nah, tapi buat ngitung peluangnya agak ribet karena kalau misalnya asumsi misalnya di pelanggan ke-6 dan ke-7 mesennya cappuccino. Di sini kan berarti bisa kayak nggak cappuccino semua atau misalnya sini cappuccino yang lain enggak atau sini cappuccino kan ngitungnya agak ribet gitu. Ini bisa pakai ini bisa kayak dimodelin sebagai kayak Markov chain gitu. Misalnya kita memiliki state, ada kayak misalnya state A, state B. Nah, state A itu nah jadinya idenya itu kalau kita mau ada 2 pelanggan yang memesan cappuccino, kita mau nyari kayak beberapa state dengan nyimpan kayak nilai yang terakhir gitu, kayak pelanggan terakhir yang beli. Jadinya misalnya definisi state A itu pelanggan pelanggan terakhir bukan cappuccino. Nah, terus state B itu pelanggan terakhir pakai cappuccino. Nah, tapi di 2 state ini belum ada yang cappuccino 2 kali gitu. Nah, sama satu lagi tambahin state C itu
Misalnya dua pelanggan parkir itu mesennya cappuccino. Jadinya kayak ada CC gitu. Nah, kita transisinya itu misalnya dari state A, pelanggan parkir bukan cappuccino. Kalau misalnya pelanggan yang selanjutnya itu bukan cappuccino, bukan berarti balik lagi ke state A. Nah, ini peluangnya itu 4/5. Nah, itu kalau pelanggan yang selanjutnya itu pesan cappuccino, berarti state-nya kan berubah jadi state B gitu. Ini peluangnya 1/5. Nah, terus kita hitung transisi dari state B itu pelanggan terakhir atau state C definisinya ada dua pelanggan yang CC gitu. Kalau dari B itu misalnya pelanggan yang selanjutnya pesan bukan cappuccino. Kalau bukan cappuccino, akan berarti balik lagi ke state A dengan peluang 4/5. Tapi kalau di B, ya udah ada cappuccino, lanjutnya cappuccino lagi, akan berarti masuknya ke state C. Peluangnya 1/5. Nah, yang di state C ini mau gimana aja kan, udah ada dua pelanggan yang ada CC gitu. Kan kita dimintanya cuman kayak indeks mana ya, indeks pelanggan yang komplainnya pertama kali. Nah, misalnya EA itu nilai harapan, nilai harapan banyak pelanggan dari state A. Ber- nah, terus EB itu ya ini sama dari B, nilai harapan banyak pelanggan dari C. Ini banyak pelanggannya itu sampai ada yang komplain. Nah, karena yang di C itu udah ada dua pelanggan yang memesan cappuccino berturut-turut, maka EC sama dengan nol. Nah, terus dari yang transisinya ini, EB sama dengan, kalau misalnya di B, berarti nilai harapannya itu kan, kita kayak bagi kasus yang selanjutnya mau apa. Kalau mau A, berarti kan kayak 4/5 dikali EA. Kalau kita mau C, berarti 1/5 dikali EC. Lalu ditambah 4/5 EA ditambah 1/5 EC. Ini ada satu, ada ditambahin satu, karena kita memesan, karena karena nambah satu pelanggan. Kalau kita mau pindah state itu kalau nambah pelanggan. Nah, yang terakhir EA mirip kayak hitungnya kayak EB gitu. Jadi satu ditambah 4/5 EA ditambah 1/5 EB. Nah, terus solve persamaannya jadinya kan EB sama dengan satu ditambah 4/5 EA. Nah, terus berarti EA sama dengan satu ditambah 4/5 EA ditambah
1/5 dari 1 ditambah 4/5 EA. Nanti EA sama dengan 1 ditambah 4/5 EA ditambah 1/5 ditambah 4/25 EA. Nah, ini disamain penyebut, berarti kan ini 20/25. Ini 24/25. Ya ke sana jadi 1/25 EA sama dengan 1 ditambah 1/5 sama dengan 6/5. Maka EA sama dengan 30. Nah, jawabannya itu EA. Karena kalau pas di awal, misalnya belum ada pelanggan, ini kan berarti pelanggan terakhirnya itu bukan cappuccino. Nah, jadi jawabannya ini. Ada pertanyaan nggak? Oke, gimana guys? Ada yang mau bertanya? Oh, ini ada nanya nih. Kak, apakah bisa diulangi yang cara dapat EC0 habis itu dapetin persamaan EB sama EA-nya, Kak? Dari Brandon. Dapetin EC sama dengan 0 itu, karena definisi state C itu, kita udah ada dua pelanggan yang apa ya, yang berturut-turut pesan cappuccino. Misalnya ya gini, ini masuknya ke state C. Tapi kalau misalnya gini masuknya ke state D. Kalau misalnya kayak pernah ada cappuccino terus akhirnya nggak ada lagi, ini masuknya kayak state A. Nah, berarti kan EC sama dengan 0. Karena kalau kita ada di state ini nggak perlu nambah pelanggan lagi biar biar komplain, biar mesinnya bermasalah itu. Nah, terus dapetin yang persamaan ini, EB itu 1 ditambah 4/5 tambah 1/5 EC itu. Ini ada ditambah 1 karena nambah satu pelanggan. Misalnya dari EB, dari state B. Kan kita kalau mau transisi itu sama aja kayak nambahin satu pelanggan yang bisa kayak misalnya X gitu, yang bukan C. Atau misalnya C gitu. Kalau misalnya yang di depannya itu bukan C, misalnya X gitu. X itu yang selain cappuccino. Ini peluangnya 4/5. Terus nambahin C itu kan peluangnya 1/5. Terus jadinya bisa kayak nilai harapannya dikali 4/5. Ini dikali 1/5. Nah, terus kalau mau mengendaki state A, mirip kayak gitu, awalnya ditambahin 1, karena buat transisi kita perlu nambah satu pelanggan. Nah, terus ini 4/5 EA, karena kalau misalnya kita yang selanjutnya bukan bukan C, berarti kan balik lagi kayak state A juga. Tapi kalau yang selanjutnya itu C, kita pindah ke state B. Gimana? Oh, ada nanya lagi nih. Kalau kita pakainya 1 + P dibagi P kuadrat, langsung boleh nggak, Kak? Hmm, bisa aja ya. Tapi awalnya pas aku ngerjain ini kan pakai kayak gini, pakai deret gitu, ngitung peluangnya, terus dikali ini, kayak jadi deret tak hingga. Tapi kan agak ribet gitu caranya. Terus habis itu pas kemarin malam kan, kejadian ngasih tahu bisa pakai
kayak Markov chain gini. Terus aku nyoba ngerjain, jadinya kayak gini, lebih simple gitu. Kalau misalnya langsung C plus V per V kuadrat bisa juga. Ini kalau mau lebih lihat ininya, lebih tahu langkah-langkahnya bisa gini. Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana guys, ada yang mau nanya lagi nggak dari materi ini? Oh, ada yang nanya lagi nih. Kak, dapat peluang 4/5 dan 1/5-nya gimana caranya? Dan dapat X sama C-nya di mana, Bang? 4/5 itu kalau bukan cappuccino. Karena kalau cappuccino itu kan ini 10/50. Ini nih, peluang pelanggan memesan cappuccino itu 10/50. Sama aja kayak 1/5. Berarti kan kalau bukan cappuccino itu 4/5. Terus yang X ini itu kayak yang bukan cappuccino gitu. Kalau cappuccino kan sih gimana? Gimana? Apakah terjawab? Oh, ada lagi nih. Terakhir, bentar. Kalau misalkan aturannya diganti, ketemu C harus 3 kali berturut-turut dulu. Gimana tuh, Bang? Kalau 3 kali berturut-turut berarti state-nya kayak tambahin lagi. Misalnya state-nya ada yang akhirnya, kalau misalnya C-nya 3 kali, ini syaratnya C, C, C. Pokoknya state-nya ada yang terakhir bukan C. State-nya itu ada yang misalnya akhirnya itu bukan C. Terus habis itu ada yang akhirnya C tapi sebelumnya bukan C. Terus ada yang gini sama eh salah. Ada yang gini, ada yang gini. Bisa pakai gitu. Jadinya kayak transisi. Misalnya dari sini, kalau kita nambahin X kan ke sini. Kalau nambahin C jadi ke sini. Terus kalau dari sini nambahin X sini, nambahin C sini. Yang dari sini nambahin X ke sini. Nambahin X atau C kan tetap ngulang sini. Kayak yang tadi. Terus kalau yang dari state pertama, kalau nambah C ke sini. Kalau nambah X, ngulang sini gitu. Ya tambahin state-nya aja. Jadi yang mau ditanya lagi ya? Kayaknya udah aman deh. Udah pada paham. Oke, lanjut aja deh, Fit. Oh iya, terus kalau misalnya mana ya? Kan ini soalnya yang di teknisnya kan paling kayak jawaban singkat atau teks keluaran program. Kalau misalnya cuma diminta hasil akhirnya bisa kayak kalau nggak tahu caranya sambil ngoding aja. Misalnya apa ya, misalnya misalnya kayak nge-random. Bukan ini pasnya gitu tuh.
Ini buat yang random bilangan 1 sampai 5. Nah, jadinya T itu buat jumlah pelanggan. Banyak kayak pelanggan. Terus last itu yang kaki yang dibeli apa. Nah, jadinya pakai ini buat kalau misalnya satu itu kita anggap pesan cappuccino. Misalnya apa ya? C sama dengan random dot int. Dia C itu yang pesanan sekarang atau current. If current sama dengan satu and last sama dengan satu. Oh, awalnya kan yang di pelanggannya nambah dulu. Kalau ini sama dengan satu, nggak bisa kayak lihat jumlah pelanggannya. Tapi kalau misalnya belum kita assign last itu jadi current. Jadinya last itu kan nyimpan yang sebelumnya. Karena kita butuh dua cappuccino berurutan, kita simpan yang sebelumnya sama yang sekarang ini. Nah, terus kalau misalnya mau diinin berulang kali, misalnya mau 1.000 kali, ada kayak 1.000 kali ngesimulasiin, terus ngitung jumlahnya, kayak sumnya 0, pesan sama dengan pelanggan, in sum dibagi n, nah kan 29,4 gitu, 30,91, kayak sekitar 30 gitu, ini kayak 30,04. Atau kalau misalnya mau ngecek kan bisa ngoding juga nanti, kalau boleh kayak pakai random gitu. Ada pertanyaan nggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu buat bagian pemrogramannya? Kalau dipakai di PyCharm kayaknya bisa aja, harusnya bisa. Kan int itu ini kayak random integer dari suatu range, dan range-nya itu depan belakangnya termasuk. Ada pertanyaan lagi nggak? Bisa di zoom. Kenapa kalau randomnya 1 sampai 5? Karena peluangnya itu kan 1/5 peluang dapat cappuccino. Jadinya ya aku asumsiin kalau misalnya akan sama dengan satu itu berarti kayak cappuccino, kan kayak peluangnya 1/5 juga. Ada yang mau nanya lagi nggak? Lanjut ya. Dengan statistik dan probabilitas 3.
ada pengiriman 20 paket mainan dari pabrik. Terus dia mengetahui bahwa peluang mainan rusak sebelum sampai di toko adalah 24%. Nah, terus mainannya dilempar ke dalam keranjang sebesar dengan peluang masuknya 0,58. Sifat independen satu sama lain. Kak, Dengan nomor satu, dapat peluang bahwa anak tersebut membutuhkan setidaknya 5 lemparan. Nah, setidaknya 5 lemparan kan berarti 4, 4 lemparan, 4 lemparan pertamanya gagal. Berarti jadinya peluangnya, peluang gagal itu kan 1 min 0,58 ya. Terus pangkat 4 dengan 0,42 pangkat 4. Hingga angka di belakang koma 0,311. Ini sekitar 0,311. 0,031. Terus yang nomor 2, sebanyak 3 kali dilempar dan belum berhasil memasukkan ke dalam keranjang. Berapa peluang bahwa ia tetap gagal memasukkan mainan ke dalam keranjang hingga 4 lemparan berikutnya? Karena yang melempar 4 kali, melempar 3 kali gagal, terus kan ini yang ditanya lemparan selanjutnya. Terus kan karena ini setiap lemparan mainan diasumsikan bersifat independen satu sama lain. Ya, jadinya yang 3 kali ini yang di awal nggak usah diperhatiin. Peluang gagal 4 kali sama aja 0,42 pangkat 4. Kita 0,031. Dan terus yang nomor 3, berapa peluang anak tersebut berhasil memasukkan mainan pada percobaan ke-10? Kalau percobaan ke-10 ini kan berarti yang 9 percobaan di awal kan gagal. Terus yang percobaan terakhir masuk, yang buat 9 di awal gagal. Terusnya mati. Terus ini yang menyumbangkan ke 10, 0,42 pangkat 9 dikali 0,58. Ini dibuletin 0,003, angka di belakang koma ya hampir nol gitu. Nah, terus yang nomor 4, kata-kata banyak lemparan yang diperlukan sampai anak tersebut berhasil memasukkan mainan ke dalam keranjang untuk pertama kali.
kan nanti nilai harapannya juga. Misalnya kita mau ngitung kalau dilemparkan pertama langsung berhasil kan berarti gini aja. Ininya kan kita ngejumlahin I sama dengan satu sampai tak hingga ke sini 0,58 dikali 0,42 pangkat I min 1 dikali I. Nah ini buat yang lemparan yang berhasilnya dan ini buat lemparan yang gagalnya. Ini bisa jadi hmm, kalau misal ini kan bisa pakai ya cara di atas tadi. Kalau misalnya pakai deret bisa juga. Misalnya ini X berarti kan satu ditambah 0,58 pangkat 1 kali 2 ditambah terusnya ditambah ya 0,58 pangkat 1 pangkat 2 dikali 3 0,42 itu sama dengan X. Nah, kalau dikali 0,42 kan yang atas dikali 0,42 jadi gini. Ini jadinya satu ditambah 0,42 tambah 0,42 kuadrat sama dengan 0,58 X. Nah, ini pakai deret geometri jadinya kan 1/0,58 sama dengan 0,58 X. Berarti X sama dengan 0,58 seper 0,58 kuadrat. Nah, jadi jawabannya sama dengan 0,58 X seper 0,58. Itu sekitar 1,724. Nah, kalau misalnya pakai cara yang ya di atas tadi kan misalnya state A itu state-nya jadi kayak tinggal ini kayak belum selesai. State B itu kalau udah selesai jadinya kan bentuknya dari A sini ada B. Kalau dari B kan mau gimana aja udah selesai gitu. Kalau dari A kalau misalnya berhasil dengan peluang 0,58 kita bisa ke B. Ini kalau dengan peluang 0,42 balik lagi ke A. Dan terus caranya mirip kayak yang tadi di atas kan EB jadi sama dengan 0. Terus EA sama dengan 0,58 ya sama dengan 1 ditambah 0,58 B ditambah 0,42 A. Karena yang ininya 0 jadinya kan EA sama dengan 1 ditambah 0,58 B sama dengan 0,42 A. Berarti EA-nya itu 0,58. EA sama dengan 1 dan EA sama dengan 1/0,58. Kan sama kayak gini gitu. Ini soalnya ada di
seleksi yang tahun lalu. Lepas tahun lalu aku makainya kayak cara yang di kiri. Ada pertanyaan nggak? Gimana guys? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kayaknya ini deh. Soal terakhir langsung ke ini aja Fit. Bagian optimasi. Aljabar linear kan cuma matriks ya. Nah, ini yang mungkin banyak teman-teman bingungin. Optimasi itu kayak gimana? Yang aljabar linear. Kalau selain kayak ngitung manual, misalnya B kuadrat kayak dikali-kaliin, bisa juga observasinya A sama B itu sebagai rotasi matriks. Kayak matriks rotasi gitu. A itu rotasi berapa ya tadi? 90 derajat secara jarum jam. Terus ini kayak 45 derajat counterclockwise gitu. Jadinya kayak yang ini kayak vektornya nanti muter-muter gitu. Yang optimasi. Terus itu kan kayak gitu. Iya, penjagaan antaranya yang harus dilakukan. Kan jadinya kan kayak nilai budget, kayak budget aslinya itu biaya masuk ditambah jumlah bingkisan dikali B. Misalnya kayak ada budget perkiraan. Terus nilai kesalahan itu kayak square error-nya gitu. Terus nilai kesalahan semua estimasi adalah total nilai kesalahan. Jadi kayak sum of square error. Estimasi satu. Jadinya kan kalau A sama dengan 4 B sama dengan 6. Nah, ini jumlah bingkisan. Misalnya ini yang prediksi, yang perkiraan itu, yang ini nilai aslinya. Kalau bingkisannya itu ada 30, 27, dan 32. Prediksinya kan 127, 108, 127. Yang aktualnya kan 4 ditambah 4 ditambah 6 dikali jumlah bingkisan. 4 ditambah 6 kali 30 itu 184. Terus ini 4 ditambah 6 dikali 27 itu 166. Salah kali 32 itu 196. Nah, terus kan kita mau ngitung selisihnya, ya dikuadratin. Ini kan 184 dikurang 127 itu hitungnya ini aja, ditambah 108 dikurang 166 kuadrat ditambah 127 dikurang 196 kuadrat.
1137. Ini kayak nanti kalau dijumlahin 1374, hitungnya kayak 127 min 18 kuadrat. Terus, nah, terus soal yang nomor 2 itu kan A dan B. Hmm, ini kan ini kayak sama aja kayak equation linear gitu. Misalnya 27,108, 7,108, misalnya sini 27,108, terus ada 30,127, terus ini 32,127. Nanti kan kayak dibikin garis gini gitu, yang disuruh cari persamaan garisnya. Jadi kayak ngeminimumin sigma A tambah bx i dikurang yi kuadrat. Xi itu yang bingkisan, yi itu yang prediction ya. Nah, kalau awalnya kan aku pikirannya kayak dimasukin ini 30, 2732, terus nih 127, 108, 127, terus kayak dibuka ininya, kuadratnya dijabarin. Terus tadi aku ini pakai ChatGPT, jadi ada buat kayak gisi linear, ada rumusnya gini: A sama dengan XI dikurang, ini yang X ada barnya itu kata-katanya, terus B itu kata-kata Y dikurang AX bar. Jadinya langsung dapat min dari X-nya itu 27 tambah 30 tambah 32 dibagi 3, 89/3. Terus yang Y barnya itu ini kayak kata-katanya, enggak 62/3. Terus nanti dihitung iniannya, dapatnya ini tadi, dapatnya hanya 4, B-nya 2. Kalau kalau misalnya nggak tahu ginian, mungkin bisa kayak ininya dijabarin, terus dicari nilai minimum dari nilai minim nilai X, nilai A dan B sehingga ininya minimum, atau bikin kayak linear regression gitu, kayak ngoding di Python, kayak gradient descent gitu.
Lihat course adminnya. Kalau 4 dikali 30 ditambah 2 kan 122. Terus ini 2 kali 27 54. 4 kali 27 berapa? 108 ditambah 2 110. Terus 4 dikali 32 128 tambah 2 130. Nah, berarti ekornya itu kan ini 25, ini 4, ini 9. Jumlahnya itu 38. Hmm, ada pertanyaan nggak yang ini? Gimana, ada yang mau tanya dulu nggak guys? Dari pertanyaan optimasi satu. Gimana? Kalau paham ketik satu ya. Oke. Berarti udah paham nih dari... Oh, bentar. Udah paham nih berarti dari teman-teman semua. Kalau gitu mau lanjut atau mau eh, istirahat aja, Fit? Kalau lanjut, terakhir, soal terakhir optimasi 2. Lanjut aja ya. Oke, lanjut. Soal terakhir. Ada panjangnya dan ada bobotnya. Terus ada kondisinya sehat atau tidak sehat. Nah, terus Pak Budi mau bikin ini sebuah fungsi fx-y. Jadinya kayak kalau nilai dari fx-y lebih besar sama dengan nol, maka modelnya prediksi ikannya sehat. Tapi kalau lebih kecil diprediksi tidak sehat. Estimasi 2 nomor satu. Nah, panjangnya 88, bobotnya 10. Jadi kan 1,5 dikali 88 tambah 2 dikali bobotnya 10 tambah 120. Dengan dengan bobotnya 10. Ini sama dengan 8. Kalau yang ini lebih besar sama dengan 0, jadinya dikategorikan sebagai sehat. Yang buat nomor 2 sama 3 lebih enak. Bisa kayak dibikin scatter plotnya. Bisa pakai Python atau kan dibolehin kayak pakai spreadsheet juga gitu.
Terus ini, ya, misalnya yang sehat itu satu, yang tidak sehat itu nol. Akan titik-titiknya jadi gini. Terus kalau misalnya ngeset warnanya jadi yang Z itu, nah yang sehat itu yang kuning ini, yang tidak sehat yang ungu. Diketahui dua buah model. Kalau yang misalnya F1 dari XY sama dengan min 2X ditambah Y ditambah 120. Kan kita mau bikin garis gini. Yang biar enak. Misalnya kalau kita cari perpotongan dengan X-aksis dan Y-aksisnya. Kalau X sama dengan nol maka Y sama dengan min 120. Ini kalau mau bikin F1 X Y sama dengan nol. Kalau Y sama dengan nol maka X sama dengan 60. X-nya nol, ini 120. Itu di sini. Terus Y-nya nol, dot plot. Ini misalnya dipanjangin, misalnya ini kan range-nya dari misalnya 50 sampai 100 gitu. 120. Maka Y sama dengan, ini kan 50, ini min 100, ini 20. Y sama dengan min 20. Terus ini kan min 240. Berarti Y sama dengan 120. Min 100. Ini 20. Ini 20. Bener kayak min 20. Nah, yang garis pertama kan gini. Berarti aku kasihnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang benar itu kan ada 7. Yang kuning 3 ini sama yang 4 ungu. Jadi aku kasihnya itu sama dengan 7/10. Bukan 7. Terus yang buat nomor 2, F2XY sama dengan min setengah X ditambah Y ditambah 35. Kalau misalnya X sama dengan 50 dan 120. Kalau X yang 50 berarti kan ini jadinya min 25 ditambah 35 kan 10. Berarti Y-nya sama dengan min 10. Kalau X-nya 120 berarti kan min setengah X itu min 60. Berarti Y-nya itu 25. Min 10 min 25. Nah, yang benar kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan ada 9 ya. 9/10.
Terus yang buat soal ketiga, tadi suka cari fungsi yang menghasilkan ininya sempurna. Yang aplikasinya satu, berarti kan kalau yang dari soal kedua kan udah hampir sempurna ya. Ya tinggal dinaikin dikit. Misalnya ini set jadi naikin 5 gitu. Nah kan udah bener. Berarti bisa kayak misalnya A sama dengan min setengah, B sama dengan itu satu, dan C sama dengan berapa? 3, C sama dengan 40. Ini kayak garisnya dinaikin sebanyak 5 gitu. Eh, bukan 40, 30. Ini 50, ini 25. Hmm, Apakah ada pertanyaan yang ini? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih dari soal-soal yang tadi? Kalau ada, boleh tanya aja ya di kolom chat. Gimana nih? Kalau paham ketik satu, kalau bingung ketik nol. Oh, nggak ada yang nanya. Yang nomor terakhir itu gimana Kak? Berarti cuma dicoba-coba angka random ya? Kalau yang dari F2 kan udah kayak hampir sempurna. Kayak tinggal naikin dikit aja. Ya, ini ubah C-nya aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, bentar. Ini ada yang nanya juga. Yang soal terakhir bagian 3 itu A, B, C-nya dapat dari mana? Dari Ethan MC. Dari ini kayak ABC-nya bisa bebas. Yang penting garisnya kayak di tengah-tengah sini gitu. Kayak misalnya gini, gini gitu kan boleh juga. Apakah ada lagi? Gimana? Oh, ada. Oh, ini ada yang nanya lagi. Termasuk regresi linear ya, berganda. Pakai aplikasi Excel bisa. Ya, regresi linear yang ini atau yang mana? Nanya. Bentar. Ini Yang mana, Tan? Yang soal AX plus BY plus C. Kan punya hmm, dua variabel. kayaknya bisa. Kan bisa kayak bikin plot gitu. Dimasukin aja titik-titiknya gini gitu. Ada lagi nggak? Gimana kalian? Ada yang mau ditanyain dulu atau enggak?
Gimana? Kalau paham ketik satu, guys. Kalau nggak paham, tanya. Hmm, gimana nih? Ada yang mau tanya dulu nggak? Coding lagi. Kalau cara manual nggak pakai coding, bisa nggak, Kak? Kalau bikinnya manual gitu, bisa aja. Kayak gambar aja ininya. Misalnya dari 0 sampai 40. Terus ininya dari berapa nih? Misalnya dari 60 sampai 100. Kayak bikin misalnya segini. Terus bikin titik-titiknya gitu. Terus kayak ininya tinggal digarisin aja. Yang bagian dua tadi, hmm, ini aku kasihnya. Yang bagian dua. Jadinya yang benar itu kan ada ini sama ini. Kalau yang bagian pertama kan yang benar ada ini sama ini. Yang tiga ini salah karena kalau di bawah garis ini kan jadinya itu apa tuh? Jadinya ke prediknya sebagai nol. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oh, ini ada yang nanya, yang bagian dua tadi kok tiba-tiba bisa 9/10? Sembilannya dari mana? Yang sembilannya dari aku kasihnya ini. Yang benar ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini kan salah karena diklasifikasi sebagai satu gitu. Kan kalau misalnya garis ya boundary-nya gini, yang atas dianggap sebagai kuning, yang atas kuning, terus yang di bawah dianggap sebagai ungu itu. Nah, kan yang satu titik ini salah, yang lain dah benar. Oke, gimana Ethan? Apakah sudah terjawab? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin udah habis ya soalnya. Soal terakhir tadi, soal optimasi 2. Oh. Nah, gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Sebelum ditutup Zoom-nya. Kalau paham ketik satu ya, guys. Oke, ntar recordnya aku upload setelah selesai ini. Aku iniin. Kalau yang buat soal nanti itu ini soal OSNAI dibuat sama Madalis yang satunya. Fit, kamu buat soal juga nggak, Fit? Yang apa? Ini Soal OSNAI. enggak, Oh enggak ya. Yang buat berarti Faiz doang ya. kayaknya ya Hmm. sama yang mungkin yang kemarin ngajar gitu. Oh, Kak Steven ya. Iya, Oke, oke. Oh ya, ntar boleh ini nggak, Fit, request notes-nya dikirim di grup. iya. Nanti ada yang mau aku cek-cek dulu sama Oh, tambahin yang mungkin yang aljabar linear gitu.
Oke, siap. Bentar, ini Alwi nanya soal nomor berapa Alwi? Yang katanya bagian satu 2 3. Yang optimasi 2. Tadi bukannya udah dibahas ya cara nentuinnya? Kalau yang bagian satu kan masukin aja X-nya 88, Y-nya 10. Terus kan dapat fx-y sama dengan 8. Dan terus kan kalau fx-y-nya lebih besar sama dengan 0, diprediksi sebagai sehat. Yang berarti ini jadinya diprediksi sehat. Dan terus yang nomor 2 ya bisa dibikin plot ini. Terus karena ini fungsinya linear, jadi kayak dibikin garis. Atau kalau mau ngitung satu-satu juga bisa. Kayak misalnya panjang segini, bobot segini, fx-y-nya berapa gitu. Oke, gimana Alwi? Apakah sudah terjawab? Oke. Gimana guys? Ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kelasnya ditutup? Soalnya nggak tahu ya seberapa mirip sama soal ini. Cuman yang pasti ya kayak gini tipe soalnya. Ini yang di contoh soal ini juga beberapa soal seleksi tahun lalu. Misalnya kayak yang optimisasi 2 itu tahun lalu ada juga. Oh, berarti tahun lalu make soalnya matematika ya? Belum, bukan soal kayak bagian pemrograman itu. Belum. Eh, tahun lalu ada matematika sama ada sekitar 4 atau 5 soal ngoding gitu. Oh, Nah, terus yang optimisasi 2 ada kayaknya soal satu lagi, ada tambahan pas seleksi dulu. Jadinya misalnya ada titik-titik gini. Terus misalnya ada tiga garis yang tiga garis gini. Makan ini semuanya aku kasihnya satu. Aku kasihnya kan dapat 10 per 10. Nah, terus ditanya yang paling bagus yang mana? Kan jawabannya yang tengah ini. Karena kalau kita misalnya ngambilnya yang ini, bisa aja kayak ada data yang ikan sehat. Misalnya ikan sehat ke sini dikit kayak gampang diklasifikasi sebagai tidak sehat. Atau kebalikannya juga, misalnya ada yang tidak sehat di sini, diklasifikasi sebagai sehat gitu. Jadinya kayak yang bagus ambilnya yang di tengah-tengah. hmm. Kalau lihat dari yang teknis ini kan, kalau yang sekarang lebih ke apa ya, lebih kayak isian singkat gitu. Jadinya mungkin nggak terlalu reasoning gitu. Kalau yang tahun lalu memang banyaknya soal esai gitu. Kalau dari kamu sendiri, Fit, ada ini nggak soal soal tahun lalu gitu? Yang tahun lalu ini kebanyakan ya ini juga. Misalnya yang aja baru ini ya tahun lalu ada juga ini. Terus yang ini ada juga tahun lalu apa ya? Tahun lalu juga ada tentang tambahan soal tahun lalu. Kan ada yang optimisasi 2 tadi. Terus ada tentang ngebahas precision sama recall. Terus ada tentang neural network. Tapi cuma disuruh, nggak disuruh ngitung. Terus ada sama
tentang kayak scaling. Jadi kalau yang misalnya ini lebih ke reasoning gitu, terus nggak ada di sini, nggak ada di contoh soal, jadinya kayak mungkin yang nanti nggak ada yang butuh reasoning kayak nulis esai gitu. Lalu kayaknya ada 9 soal gitu, kayak 9 studi kasus gitu. Kalau menurutmu dibanding soal Infor lebih susah mana, Fit? Tapi ya tergantung yang dibandingin apa gitu. Yang diujiin kan beda juga. Oh iya sih. Ini ada nanya juga nih, tahun lalu keluar soal Titanic nggak, Kak? Titanic Titanic tuh yang kayak apa? gimana? Kalau tahun lalu codingnya codingnya kayak ada perintahnya disuruh coding apa gitu. Menurutnya. Misalnya kayak statistics di soal yang tahun lalu. Misalnya ini udah dikasih datanya. Terus yang ini awalnya kosong. Terus kayak disuruh hitung kata-katanya. Terus ini awalnya kosong. Terus disuruh hitung median. Terus ini modus gitu. Standard deviation. Terus ini kayak ngedetect outlier pakai interquartile interquartile range. Ada yang di sini juga. Tapi itu buat yang nanti pas onsite. Kalau pas online kan masih belum ada yang ngoding. Coding Python-nya lagi nggak yang buat semua. Ini yang buat bikin tadi. Nah, nanti mungkin kayak nanti atau besok aku kirim ya. Tapi aku usahain nanti ya. Kayak kode sama ininya. Coret-coretannya. Kayaknya udah segini aja deh. Yang lain ada lagi nggak? Atau udah? Oh udah, Fred bilang makasih. Oke, makasih banyak Vidi buat materi hari ini. Materinya sangat-sangat bagus dan bisa ngasih gambaran ke teman-teman buat soal nanti kayak gimana buat jawabinnya. Mungkin sebelum kita tutup, aku mau izin dokumentasi dulu. Dan sebelum dokumentasi, aku mau minta teman-teman semua buat isi form feedback dari kelas OSNAI ini. Jadi formnya bisa diketik di https://teli.sol/r/3lp e kapital R dan V kapital. Mungkin ini untuk feedback kita ke depannya bakal gimana di OSN nanti. Nanti setelah ini aku bakal ambil dulu dokumentasinya teman-teman. Jadi jangan dulu keluar dan kameranya mohon diaktifkan. Oke, add pencet. Oke, sebentar. Nah, kayaknya boleh on cam dulu teman-teman sambil aku screenshot. Oke, satu, dua, tiga. Lagi, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih juga buat Kak Alvidi yang mau meluangkan waktunya untuk mengajar di Free Class OSNAI ini. Semoga apa yang dipelajari selama 3 hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua survive di dunia OSN yang baru, dunia OSNAI. Dan cukup sekian yang bisa disampaikan oleh belajar akademi selama 3 hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami perbuat. Dan sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Oke, Makasih. makasih Fit. Aku end ya meetingnya ya.